Pasca banjir bandang yang menghantam pemukiman di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, petugas gabungan dan alat berat diturunkan ke lokasi untuk membantu warga membersihkan material sisa banjir di jalan dan rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pada Minggu sore ini. Kerugian sementara diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah, 50 rumah rusak berat dan sedang ratusan warga mengungsi. 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi banjir bandang yang menerjang kawasan pemukiman di Jorong Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Material lumpur dan kayu yang terbawa banjir bandang masih menumpuk di jalan, sungai, dan pemukiman. Alat berat difokuskan untuk membuka akses jalan dan membersihkan aliran sungai dari material banjir. Sementara petugas gabungan membantu warga membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga Lundar, korban banjir bandang, menyebutkan ketinggian lumpur di dalam rumah mencapai 30 cm hingga setengah meter, memaksa keluarganya mengungsi. Banjir bandang yang terjadi merupakan yang terparah dalam 3 kali kejadian. Banjir bandang yang terjadi merusak sedikitnya 50 rumah, 20 rumah diantaranya mengalami rusak berat. Selain itu, 4 jembatan rusak parah, salah satunya mengakibatkan penghubung kampung Lundar dengan mudik air putus total. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan ini memicu terjadinya banjir bandang. Tidak ada korban jiwa, ratusan warga masih mengungsi, sedangkan kerugian material sementara akibat banjir bandang ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Lundar terjadi banjir bandang lagi. Mobil alat berat itu sudah menuju lokasi yang malam ini juga akan kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa atau bekas banjir bandang, termasuk juga untuk menormalkan arus sungai lagi agar apabila ada hujan lagi nanti dapat diantisipasi. Allahu Akbar. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Allahu Akbar. Puluhan orang yang tergabung dalam kader peduli partai mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Direktur Eksekutif DPD Demokrat Sumbar, Surya Dharma, dan beberapa pengurus lainnya. Seorang anggota perwakilan kader, Yu Henry, saat berdialog dengan jajaran DPD Demokrat Sumbar di ruangan pertemuan kantor tersebut, mengatakan kedatangan mereka didasari oleh kegelisahan para kader atas kasus menimpa Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang. Kedatangan kami setelah mencermati beberapa hal yang berkembang dan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat tentang Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang, Saudara Ilham Maulana, di antaranya proses hukum dugaan korupsi dana pokir Saudara Ilham Maulana selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang masih berlarut-larut. Kasus tersebut telah mencoreng kredibilitas partai di mata masyarakat sehingga berpotensi menggerus suara Partai Demokrat pada pemilu 2024. Hal lainnya juga menjadi sorotan adalah polemik pengadaan bantuan sapi yang diduga juga melibatkan Ilham Maulana dan berpotensi masuk ke dalam ranah hukum. Permasalahan pribadi tidak etis lainnya yang dilakukan yang bersangkutan dan menjadi pengguncingan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kurangnya gaung aktivitas kepartaian di tengah-tengah masyarakat Kota Padang selama kepemimpinan Ilham Maulana. Atas kondisi tersebut, kader Demokrat Kota Padang Peduli Partai Berinisiatif menyatakan sikap dan menyampaikan tuntutan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui DPD Demokrat Sumbar, menuntut pemberhentian Saudara Ilham Maulana sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Padang dan menggantinya dengan sosok yang bersih, peduli dan mampu melakukan konsolidasi serta menjaga solidaritas partai menghadapi pemilu 2024. Surat pernyataan sikap dan tuntutan yang diterima hari itu akan dipelajari dan diproses oleh jajaran pengurus DPD Demokrat Sumbar dan segera disampaikan di DPP. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.